Selamat siang Tribuners. Kita saat ini berada di Cipatat ya, daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini sedang berlangsung diinformasikan kepada rekan unjuk rasa terkait penutupan perusahaan tambang yang ada di sekitar Bandung Barat. Setidaknya ada 13 hingga 14 perusahaan yang perusahaannya ditutup, hingga pekerja ini atau karyawan-karyawan ini melakukan unjuk rasa meminta kepastian. Ini ada sekitar hampir ribuan ya. Kang, kurang hari mana semua awak media di depan kita akan mengadakan komisi pers. Soalnya sekarang itu akan meninggalkan tempat ini mengerayakan nih. Siapnya. Mendengarkan ya konferensi pers dari Sok suruh ngambil perwakilannya. yang bisa menghidupkan keluarga mereka, menghidupkan anak mereka dalam pendidikan mereka, ya, kebutuhan seragam, kebutuhan sepatu. Tiba-tiba ini ditutup, dinilai menjadi tolak, sehingga mereka bekerja kepada wakil rakyat segera melihat penderitaan mereka adalah penderitaan saya sendiri. Tentunya kita berterima kasih setelah saya pelajari segala macam. Ke-14 perusahaan ini sudah mengurus semua, menunggu semua sampai pada waktu lalu setelah acara paripurna hari jadi Kabupaten Bandung Barat, ada beberapa wartawan menanyakan ada 14 perusahaan yang sudah berizin. Bagaimana pendapat saya? Saya katakan kalau memang tidak berizin, kalau itu sudah dilaksanakan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat itu, ya, saya katakan. Tapi pada hari ini saya melihat 14 yang melakukan semua tidak menunjukkan diri. Berarti layak yang mengeluarkan itu adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat harus bertanggung jawab dan menolak yang dikeluarkan. Mereka bukan tambang ilegal, tapi mereka adalah tambang yang mengikuti aturan yang ada. Mereka berani bekerja sama masyarakat. Kurang lebih hampir 5.000-6.000 dan sekarang bagaimana bapak-bapak lapangan pekerjaan khusus kita boleh kerja untuk mendatangkan investor yang ada yang sudah mengikuti regulasi itu. Untuk itu saya minta Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur bisa menginstruksikan kepada tenaga kerja, bisa instruksikan kepada lingkungan hidup, kepada sektor yang berkaitan dengan tambang segera berhenti kembali dengan penutupan ini. Karena apa? Saya sebagai pemerintahan wilayah dari Kabupaten Bandung Barat ini adalah aset tambang yang dikerjakan masyarakat adalah aset kami yang kami pertahankan.
saya minta wartawan bisa komunikasi atau berdialog juga dengan Bupati BD harus yang sama perjuangkan tenaga kerja. Persoalan intinya sesuai dengan regulasi yang ada, kalau mereka belum ada yang kekurangan secara administrasi silakan diselesaikan, tapi tidak menuntut yang akibatnya merugikan perusahaan, merugikan tenaga kerja yang ada. Itu viralkan semua yang tadi melihat ribuan masyarakat viralkan. Pak Ketua, solusi konkret untuk membantu teman-teman buruh ini yang nanti kan pasti kepengangguran, kelaparan seperti apa? Ini adalah Komisi 3 segera memberikan surat kepada DPRD yang berkaitan dengan pertambangan, tenaga kerja sudah kita dihadirkan, para pengusaha tambang kita akan hadirkan untuk kita mencari solusi apa yang harus dilakukan. Yang kata kuncinya adalah kami dari Bandung Barat tidak mau kehilangan masyarakat kami dari pekerjaan yang ada sekarang. Untuk dari Pemdanya bakal didorong seperti apa, Pak? Untuk Pemda sendiri mau didorong seperti apa? Ya, kalau dari DPRD, saya juga bagian daripada Bandung Barat, pemerintahan Bandung Barat. Kita perjuangkan bagaimana solusi akan diberikan oleh gubernur agar ini bisa kembali seperti biasa. Karena apa? Karena saat ini mereka berhenti, banyak mitra kerja mereka itu pun semua menjadi terganggu. Bagaimana roda ekonomi Kabupaten Bandung bisa berjalan kalau semuanya dihentikan? Dari mana lapangan pekerjaan disusun? Di mana-mana perusahaan ditutup, di mana-mana ditutup. Sampai di mana Bandung Barat akan membuka lapangan pekerjaan? Tadi saya kasih sambutan, jangan kita bicara membuka perusahaan-perusahaan menerima kerja. Ini seluruh yang ada aja semua. Bagaimana? Pak, dari Pak Taufik, Soal dugaan pelanggaran lingkungannya gimana? Soal dugaan pelanggaran lingkungannya. Pak, dari Pak Taufik gimana tanggapannya Pak soal itu? Sejauh ini dampaknya? Jadi gini ya, itu pada prinsipnya HP2MD yang membawahi baik itu tambang ataupun industri, industri yang ada di sini, kita concern, kita support, ya, kita dukung lah ke bagaimana program gubernur bahwa legal kita sepakat untuk saya sepakat 1000% yang ilegal. Kenapa? Yang ilegal ini kan dia tidak bayar pajak, jadi asas keadilannya kan. Sementara kita yang legal, yang ngurus izin dengan biaya waktu yang begitu lama, tidak bisa berkompetisi dengan mereka yang ilegal. Jadi kita sepakat, ya, yang ilegal itu tutup aja. Kemudian kaitannya kepada pemenuhan tata ruang di Jawa Barat. Kalau memang kita Jawa Barat ini ditata tata ruangnya kembali memang ditata ulang untuk lebih baik, sepakat kita semua. Ya. Kaitan dengan Citatah ini. Citatah ini kan ada tambang, ada industri hulu, dan jangan salah, ada industri hilir. Ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, bukan tambang putus di tambang, tapi ada industrinya di sana. Ya, saat ini jadi kalau tambang itu dari 13 pemegang izin ada 9, ya, 9 tambang yang diberhentikan sementara terkait kewajiban administrasi yang belum diselesaikan. Ya. Apa itu? RKAB. RKAB-nya di mana? Nunggu pengesahan dari SDM Provinsi Jawa Barat. Kita masih menunggu sampai kapan? Belum tahu. Tidak tahu. Yang satu hal yang perlu diingat, ketika mulai bahan baku terhadap industri hilir macet, tentunya kan industri hulunya yang ada pabrik-pabrik di sini itu akan berhenti juga. Nah, yang terjadi saat ini adalah industri hulu, industri yang 42 industri di sini sekarang sudah mulai karena ketidaktersediaannya bahan baku. 4 tambang yang jalan itu tidak bisa mensupport 42 pabrik yang ada di hulu. Nah, ini pun berdampak terhadap industri hilir. Jadi, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari Gabungan Pengusaha Pakan Ternak Indonesia. Dia sudah menyampaikan surat ke Gubernur, kemudian ke KSB, Kementerian Perindustrian, ke Menpangan, Menko Pangan, bahwa mereka pun sudah mulai goyah. Artinya suplai dari industri kita terhadap mereka sudah mulai terganggu.
bisa dibayangkan mereka juga belum menemukan formula pengganti kalsium karbonat dari Citrata ini apa. Belum tahu mereka. Kalau dia akan ngambil dari Jawa Timur, industri yang ada di Jawa Timur terganggu. Ya. Nah, kalau ini akan berlarut-larut, tentunya akan berdampak terhadap nilai jual. Telur pasti akan naik, ayam pasti akan naik. Baik, Tribuners, itulah tadi hasil konferensi pers ya dari anggota Dewan DPRD Kabupaten Bandung Barat maupun dari dinas terkait mengenai adanya penutupan perusahaan tambang yang ada di wilayah Bandung Barat ini. Kita masih menunggu hasil kedepannya seperti apa dan bagaimana nasib dari para karyawan tambang di daerah.